Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sofyan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Mondokan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, membuat rancangan tindakan perubahan. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita ada pendekatan inquiry apresiatif. Yang mana inquiry apresiatif ini adalah filosofi kolaboratif yang mengungkap potensi positif dalam masa lalu, sekarang, dan masa depan. Untuk penerapan di sekolah adalah dengan hal yang baik ada di sekolah diidentifikasi. Selanjutnya, mencari cara agar hal baik tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi baru agar hal baik tersebut dapat meningkat. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka diperlukan BAGJA. BAGJA terdiri dari 5 huruf B, A, G, J, A. Adapun B adalah buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. G-nya adalah gali mimpi. J, jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Untuk lebih jelasnya tentang BAGJA tersebut, kita mulai dari B, buat pertanyaan atau define. Pada tahap ini, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah, penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian untuk A, ambil pelajaran atau discover. Di sini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Selanjutnya ada G, gali mimpi atau dream. Di sini kita menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J adalah jabarkan rencana atau desain. Di sini kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir adalah A. Di sini artinya adalah atur eksekusi atau deliver. Pada tahap ini, Bapak Ibu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Selanjutnya, visi guru penggerak. Visi guru penggerak saya adalah terwujudnya generasi unggul yang berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berbudaya dan mengikuti perkembangan zaman. Dari visi tersebut muncul suatu prakarsa perubahan, yang mana prakarsa perubahannya adalah mewujudkan siswa yang berbudaya serta kreatif dan inovatif. Dari prakarsa perubahan tersebut, kita akan mengadakan tahap BAGJA. Tahap yang pertama adalah buat pertanyaan utama, yang mana di sini muncul 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menanamkan nilai budaya positif ke murid. Kemudian pertanyaan kedua, kegiatan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan daya kreativitas siswa. Dari pertanyaan tersebut ada tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya. Kemudian tindakannya kedua adalah berkolaborasi dengan komunitas sekolah. Tahap berikutnya adalah tahap ambil pelajaran. Di sini muncul 3 pertanyaan. Yang pertama adalah sekolah manakah yang bisa dijadikan rujukan dalam menerapkan pembiasaan budaya positif bagi murid? Kemudian yang kedua, siapakah guru yang sudah berpengalaman dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Dan yang ketiga adalah bagaimana sekolah menerapkan hasil rujukan dari sekolah lain. Di sini ada tindakannya adalah berjumlah 4 macam. Yang pertama, menentukan sekolah mana saja yang sudah menerapkan pembiasaan budaya positif.
Yang kedua, melakukan kunjungan dan studi tiru ke sekolah yang telah menerapkan kebiasaan budaya positif. Kemudian untuk pembelajaran yang kreatif, kita mendata guru yang berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran kreatif dan inovatif. Sedangkan tindakan terakhir adalah sekolah melaksanakan proses amati, tiru, modifikasi dari hasil studi tiru dari sekolah rujukan. Tahap berikutnya adalah gali mimpi. Di sini muncul dua pertanyaan. Yang pertama, sikap bagaimanakah yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah penerapan pembiasaan budaya positif? Dan yang kedua, kreativitas dan inovasi apa yang dimiliki siswa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita ada tindakan berjumlah 3 macam. Yang pertama, melakukan observasi pembiasaan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, mencatat progres pembiasaan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah penilaian hasil kreasi inovasi siswa. Pada tahap jabarkan rencana, dua pertanyaan muncul. Yang pertama adalah langkah apa yang bisa dilakukan untuk mensukseskan program pembiasaan budaya positif. Kemudian, metode pembelajaran apa yang akan diterapkan untuk mengasah kreativitas dan inovasi siswa. Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, ada 4 tindakan. Yang pertama, menyusun jadwal kegiatan pembiasaan budaya positif. Yang kedua, membangkitkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk terlibat dalam pembiasaan budaya positif. Selanjutnya, menjalin komunikasi dengan orang tua agar juga mendukung pembiasaan budaya positif ketika berada di rumah. Dan tindakan terakhir terkait kreativitas, kita memberikan pelatihan kepada guru terkait inovasi pembelajaran. Kita sampai pada tahap yang terakhir, yaitu adalah tahap atur eksekusi. Di sini pertanyaan yang muncul ada 3 macam. Yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana pembiasaan budaya positif. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika pembiasaan budaya positif tidak berjalan sesuai rencana. Dan yang ketiga, siapa yang akan dilibatkan dalam memberikan pelatihan terkait peningkatan kreativitas dan inovasi siswa. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, ada 4 tindakan. Yang pertama, membentuk kepanitiaan atau tim pembiasaan budaya positif. Yang kedua, melakukan refleksi secara berkala untuk mengetahui kekurangan maupun perkembangan dari pembiasaan positif. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi pembiasaan budaya positif. Yang keempat, untuk kreativitas kita adalah berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk peningkatan kreativitas dan inovasi bagi guru dan siswa. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.